Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini memperkenalkan diri dulu. Saya dan kelompok saya dari kelas 10 IPA 1. Kelompok saya terdiri dari 6 anggota, yaitu Igam Rahmadi, Ahmad Fajar, Zaki Hotir, Muhammad Alfi Gusnaldi, Riko Adirangga, dan saya sendiri bernama Evan Mahesa. Berbicaranya saya atau teman saya di sini untuk mempresentasikan tugas dari Bapak Yuda Chandri Adinata, guru fisika, yaitu menjelaskan materi tentang kesalahan dan ketidakpastiannya pengukuran. Nah, sebelum saya menjelaskan materi, saya minta maaf apabila saya atau teman saya salah dalam penyebutan dan menginformasikan materi tentang kesalahan dan ketidakpastian pengukuran. Kalau begitu, langsung aja ke penjelasannya. Kesalahan ketidakpastian pengukuran. Jenis-jenis kesalahan. Hasil pengukuran tidak adanya eksak, selalu mengandung kesalahan. Kesalahan-kesalahan ini tidak mungkin dihilangkan, tapi kesalahan dalam pengukuran dapat diminimalkan. Pada dasarnya, dalam pengukuran terdapat dua jenis kesalahan, yaitu A. Kesalahan sistematis, B. Kesalahan acak. 2. Ketidakpastian pengukuran. A. Ketidakpastian mutlak, B. Ketidakpastian relatif, C. Ketidakpastian pengukuran tunggal, D. Ketidakpastian pengukuran berulang. Yang saya sebutkan tadi akan dijelaskan oleh teman-teman saya secara rinci dan benar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Gusnaldi. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. A. Kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis berkaitan dengan kesalahan pengaturan alat, kalibrasi alat ukur, pengaruh lingkungan tempat dilakukan pengukuran, kesalahan pengamatan atau paralaks, dan sebagainya. Kesalahan sistematis ditimbulkan oleh sebab yang teridentifikasi dan pada prinsipnya dapat dihilangkan. Kesalahan ini dapat diminimalkan dengan mendesain pengukuran secara teliti. Misalnya, mengisolasi tempat pengukuran dan melakukan kalibrasi alat ukur. B. Kesalahan acak. Kesalahan acak disebabkan karena ketidaksempurnaan manusia dan alat ukur yang digunakan. Kesalahan ini dapat diminimalkan dengan cara melakukan pengukuran secara berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Hotir. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang diberikan oleh teman saya. 2. Ketidakpastian pengukuran.
hasil pengukuran atas suatu benda fisik dilaporkan sebagai X sama dengan X0 plus minus delta X, di mana X adalah nilai pendekatan terhadap nilai benar X0 dan delta X adalah ketidakpastiannya. A. Ketidakpastian mutlak. Semakin kecil ketidakpastian mutlak, maka semakin kecil ketetapan pengukuran tersebut. Misalnya, pengukuran berulang suatu besaran fisik dilakukan sebanyak 5 kali. Bar X adalah nilai rata-rata sampel dan X adalah data pengukuran ke I. Maka ketepatan pengukuran ke I adalah ketepatan sama dengan 1 kurang delta X per X dengan delta X sama dengan mutlak XI dikurang bar X mutlak, atau bisa dilihat sebagai berikut. B. Ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif dinyatakan dalam persen dengan mengalihkan delta X per X dengan 100%. Semakin kecil ketidakpastian relatif, maka semakin tinggi ketelitian pengukuran tersebut. Penelitian persen sama dengan 100% dikurang ketidakpastian relatif persen, atau bisa dilihat sebagai berikut. C. Ketidakpastian pengukuran tunggal. Hasil pengukuran tunggal dilaporkan sebagai X plus minus delta X, dengan X adalah hasil pengukuran tunggal. Delta X sama dengan 1/2 dikali skala terkecil, atau bisa dilihat dengan gambar berikut. D. Ketidakpastian pengukuran berulang. Jika bar X adalah nilai rata-rata sampel, X hasil pengukuran sampel ke I, delta X adalah simpanan baku nilai rata-rata sampel, dan N adalah banyak sampel pengukuran, maka dapat dirumuskan bar X sama dengan sigma XI per N, dan delta X sama dengan X bar X sama dengan 1 per N akar N sigma X2I kurang buka kurung sigma XI tutup kurung pangkat 2 per N kurang 1, atau bisa dilihat sebagai gambar berikut. Banyak angka yang didapatkan di laporan dalam pengukuran berulang ditentukan oleh ketidakpastian relatifnya. Jika ketidakpastian relatif sekitar 10%, maka berhak atas 2 angka penting sekitar 1%, berhak atas 3 angka penting, dan sekitar 0,1% berhak atas 4 angka penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Adirangga. Di sini saya akan mengakhiri penjelasan materi tentang kesalahan dan ketidakpastian pengukuran. Saya ulangi sekali lagi, apabila saya atau teman saya salah dalam penyebutan dan menginformasikan materi, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.